Hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita review episode 13 drama Chimera. Ini dia. Nah, setelah Lee Jong Hyuk berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, kemudian dia mengambil beberapa barang bukti di sana dan dia juga ada yang membuang barang-barang tersebut. Lalu dia mengikat dua orang itu di pohon dan segera setelah itu Lee Jong Hyuk pergi meninggalkan lokasi itu. Karena kata Lee Jong Hyuk nih, sebentar lagi orang-orang akan datang ke sana untuk menyelidiki keberadaan mereka. Nah, nggak lama setelah itu, seperti yang dikatakan oleh Lee Jong Hyuk, para tim pencari pun langsung sampai di lokasi dan mereka mencoba mencari di mana keberadaan Lee Jong Hyuk dan juga orang yang telah membawanya. Nah, setelah mereka menemukannya, ternyata Lee Jong Hyuk udah nggak ada lagi di lokasi dan ketika ditanyain sama Jae-hwan dan juga ketua timnya, dua orang itu malah mengatakan bahwa mereka itu diserang sama Lee Jong Hyuk. Benar-benar manipulatif banget ya mereka. Walaupun sebenarnya si Jae-hwan dan juga ketuanya itu benar-benar curiga sama dua orang ini karena cerita mereka benar-benar sangat meragukan. Nah, setelah itu di televisi juga sudah disiarkan pencarian Lee Jong Hyuk dan dia ditetapkan sebagai tersangka yang melarikan diri. Padahal sebenarnya Lee Jong Hyuk itu kan tidak bersalah sama sekali dan dia pun sebenarnya dijebak oleh para penguasa. Setelah itu Eugene pergi menemui si Jae-hwan dan mereka mencoba nih menebak kira-kira sekarang di manakah keberadaan si Lee Jong Hyuk dan kira-kira kenapa Lee Jong Hyuk melarikan diri dan melakukan hal seperti itu. Apalagi orang-orang mengetahui bahwa Lee Jong Hyuk itu kan membawa sebuah bom yang digunakannya untuk menyelamatkan dirinya. Dan di sini Eugene yakin banget kalau Lee Jong Hyuk itu nggak mungkin kabur gitu aja, pasti terjadi sesuatu ketika Lee Jong Hyuk lagi dibawa. Nah, sementara itu Lee Jong Hyuk mencoba nih untuk memancing para tim pencari agar mereka bergerak ke atas gunung di mana dia langsung menyalakan api di sana dan dia juga melakukan penyamaran agar orang-orang tidak melihat dia. Jadi dia serba hitam gitu mukanya, kayaknya disengaja dibuat pakai tanah liat atau something like that lah. Kemudian tim pencari pun terpancing dengan idenya si Lee Jong Hyuk dan mereka pun langsung pergi ke atas gunung. Dan menurut Eugene, Lee Jong Hyuk melakukan hal itu hanya sebagai umpan aja agar tim pencari pergi ke atas bukit ataupun ke atas gunung, lalu si Lee Jong Hyuk turun ke bawah. Tapi mereka nggak tahu kira-kira kemanakah si Lee Jong Hyuk pergi. Sementara itu si Pak So benar-benar kesel karena timnya tidak berhasil mencari dan juga menangkap Lee Jong Hyuk dan dia pun langsung memarahi mereka dan memberikan mereka waktu 24 jam, kalau nggak dapat habislah mereka. Dan di sini tiba-tiba aja si Pak Bae Sung Kwan ini mengakui kesalahannya dia yang udah dia lakukan 35 tahun yang lalu. Dimana di sini dia mengakui di depan Pak So dan juga si Lee Min Ki bahwa dialah yang sudah membunuh Lee Sang-woo dan mereka berdua pun kaget banget mendengar fakta tersebut. So bener yang tahu si Bapak Sung Kwan ini ngebunuh Lee Sang-woo berarti cuma si Pak Han dong ya. Wadaw. Dan di sini pun kelihatan banget si Bae Sung Kwan udah bener-bener ketakutan banget kalau dialah yang menjadi korban selanjutnya. Sementara itu Lee Jong Hyuk mengirimkan sebuah pesan kepada seseorang dan dia pun setelah itu langsung pergi dari sana dan mencoba untuk menyelinap secara diam-diam karena kan dia sekarang lagi buronan gitu dan dia naik bus tapi dia numpang di dalam bagasi tempat penyimpanan barang. Wow. Kemudian si Mbak reporter menginformasikan kepada Jae-hwan bahwa orang-orang yang membawa si Lee Jong Hyuk itu adalah kemungkinan suruhan dari si Pak Bae dan juga orang-orang yang bekerja sama dengannya termasuk si Pak So itu. Nah, di sini awalnya si Jae-hwan ini nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Mbak reporter, tapi Mbak reporter berusaha meyakinkan si Jae-hwan bahwa Lee Jong Hyuk itu udah benar-benar dijebak. Kemudian di sini juga si Mbak reporter membahas kembali tentang kasus Chimera 35 tahun yang lalu. Nah, karena hal itu si Jae-hwan menjadi curiga banget kenapa tiba-tiba si Mbak reporter ini benar-benar tertarik banget dengan kasus Chimera dan dia juga memiliki banyak banget informasi dan ketika ditanya informasi itu dari mana dia dapatkan, katanya rahasia. Nah, di sini juga si Mbak reporter akhirnya memberitahukan kepada Jae-hwan bahwa dia sebenarnya
adalah anak dari Lee Sang-woo yang ditulis sebagai Chimera 35 tahun yang lalu. Dan itu artinya dia adalah adiknya si Lee Jong-hyuk. Nah, walaupun seperti itu, si Jae-hwan nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama si Mbak reporter ini awalnya, tapi setelah si Mbak reporter menjelaskan kembali, akhirnya si Jae-hwan benar-benar yakin kalau si Mbak reporter ini adalah benar anak Lee Sang-woo. Cuma dia kaget kenapa selama ini identitas si Mbak reporter ini disembunyikan sebagai anak dari Lee Sang-woo. Kemudian nih teman-teman, ternyata si Lee Jong-hyuk mengirimkan pesan itu kepada si Mbak Yujin, di mana pesan yang dikirimkannya itu ditunjukkan kepada sebuah teater gitu, ataupun sebuah pertunjukan di mana si Yujin disuruh datang ke sana bersama dengan si Jae-hwan. Lalu Yujin nelpon Jae-hwan dan mengajaknya untuk segera pergi ke lokasi teater tersebut, karena si Yujin mengatakan bahwa orang yang mengirimkan pesan itu adalah si Lee Jong-hyuk. Setelah itu Jae-hwan langsung pergi bergegas ke sana bersama dengan si Yujin, dan mereka datang secara terpisah gitu, di mana si Yujin datang terlebih awal. Dan setelah pertunjukan selesai, berkumpullah mereka bertiga di sana. Nah, terjadilah pertengkaran antara si Jae-hwan dan juga si Lee Jong-hyuk, di mana kalau kalian ingat adegan ini adalah di awal-awal banget episode 1, di mana di sini Jae-hwan itu merasa dihianatin sama si Lee Jong-hyuk dan dia berniat bakal nembak si Lee Jong-hyuk. Dan ini adalah adegan di episode 1 yang seperti Mimi bilang tadi, dan endingnya itu kita buat penasaran banget kan? Apakah benar si Jae-hwan bakal nembak si Lee Jong-hyuk? Nah, ketika Lee Jong-hyuk mengatakan kepada Jae-hwan untuk segera menembaknya, nah langsung aja dong si Lee Jong-hyuk itu menekan pistol dari si Jae-hwan seperti dia menembakkan pistol itu kepada dirinya sendiri. Dan ternyata teman-teman, itu nggak ada pelurunya dong. Dan akhirnya rasa penasaran kita dari episode 1 terjawab di episode 13. Dan akhirnya si Jae-hwan berbaikan lagi dengan si Lee Jong-hyuk. Nah, setelah itu dia juga membawa Lee Jong-hyuk untuk sementara waktu tinggal di rumahnya dia. Dan juga si Yujin benar-benar curiga dengan ibunya si Jae-hwan. Awalnya kan mereka pernah bertemu tuh di kampus. Nah, ketika ditanya, ibu Jae-hwan mengatakan bahwa dia nggak pernah ke kampus itu. Nah, apakah ibu Jae-hwan ini berakting ataupun bermuka dua ya? Mimin benar-benar penasaran banget nih. Dan ketika mereka di meja makan, Lee Jong-hyuk kelihatan banget dia lapar banget karena kan udah lama banget dia nggak makan gitu loh. Dan di sini ibunya Jae-hwan mengira kalau Lee Jong-hyuk dan juga si Yujin itu pacaran, dan kelihatan banget kalau si Jae-hwan itu cemburu dong, dan dia langsung mengklarifikasi dan mengatakan bahwa Jong-hyuk dan juga si Yujin itu enggak pacaran sama sekali. Kelihatan banget jealousnya kan. Ya udah, deketin lah si Mbak Yujinnya, ngatain cinta gitu loh. Tapi kita harus sadar teman-teman, ini drama OCN ya, jadi gak usah berharap. Nah, setelah itu si Jae-hwan menceritakan kepada Yujin bahwa Jong-hyuk adalah abangnya dari si Mbak reporter, tapi mereka memilih untuk merahasiakan ini dari Jong-hyuk sementara waktu hingga menunggu keadaannya sampai lebih aman gitulah teman-teman. Nah, besoknya ketika si Jong-hyuk baru bangun, tiba-tiba aja dia berpapasan dengan ibunya Jae-hwan dan bertanya. Ternyata ibu Jae-hwan mau pergi ke kampus, yaitu Universitas Hanmyong. Dan si Jong-hyuk pun benar-benar bingung dengan perkataan dari ibunya si Jae-hwan ini. Dan dia menyebutkan nama seseorang yang bernama Dasom, dan Jong-hyuk pun heran, siapa sih Dasom, ya kan? Setelah itu Jong-hyuk nggak sengaja melihat barang-barang berantakan di sana dan dia pun mencoba membereskannya, dan ketika itulah semua rahasia langsung terbongkar, di mana Jong-hyuk menemukan buku harian dari Pak Han, dan di buku harian itu terlihat dan tertulis jelas tentang rangkaian cerita Chimera ini yang sebenarnya, di mana itu kayak buku catatan harian gitu. Bahwa di buku itu tertulis kalau Lee Sang-woo itu bukanlah seorang Chimera yang sebenarnya adalah seorang wanita. Dan Lee Jong-hyuk pun pas lagi ngebaca, dia benar-benar heran banget dan kaget melihat bukti-bukti yang ada di buku tersebut.
Apalagi dia membaca kalau ayahnya Lee Sang-woo itu bukanlah seorang penjahat dan mereka sudah salah menangkap orang. Dan di buku itu juga tertulis kalau si Pak Bae Sung Kwan lah yang sudah membunuh si Lee Sang-woo. Wah, ini benar-benar bisa dijadikan bukti buku catatan tersebut dong teman-teman. Dan si Lee Jong Hyuk pun benar-benar sakit hati dong ketika dia membaca buku itu dan mendapatkan fakta bahwa ayahnya memang bukan seorang pembunuh. Dan di buku itu juga tertulis bahwa Ryu Sung Hee itu belum mati dan dia pun diikutin oleh si Pak Han, dan Pak Han pun menemukan bukti-bukti di rumahnya Ryu Sung Hee kalau dialah seorang Chimera yang sebenarnya. Dan ternyata memang karena rasa cintanya lah sama si Ryu Sung Hee, dia menyembunyikan fakta tentang Ryu Sung Hee adalah Chimera yang sebenarnya. Wah. Dan ketika itu ternyata Ryu Sung Hee ini sempat mau bundir, tapi ternyata dia diselamatkan oleh si Pak Han, dan ketika bangun dia mengalami hilang ingatan gitu. Dan ketika itulah dia mengganti nama Ryu Sung Hee ini menjadi Cha Eun-soo. Wow. Ini adalah sebuah fakta yang sangat-sangat membagongkan, dan akhirnya si Lee Jong Hyuk tahu fakta yang sebenarnya. Kemudian dia kaget banget dan lari dari rumah si Jae-won, dan pada saat itu dia bertemu dengan si Mbak reporter dan terlihat kalau Lee Jong Hyuk ingin mengatakan sesuatu. Kira-kira apakah yang mau dia bilang sama si Mbak reporter? Kita lihat aja gimana kelanjutan kisahnya di review episode 14 nanti ya teman-teman. Thank you for watching, see you next video, bye bye.